Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan, dalam riwayat lain disebut gandum ya, beas menanam, min yahudiyin, dari seorang Yahudi, ila ajalin, sampai waktu tertentu, maksudnya dicicil, farohanahu dira'ahu, dan beliau menggadaikan baju besinya. Baju besi teh mahalnya, di Google WG baju besi teh mahal jutaan. Baju besi yang ngegeblek atau baju besi yang rantai, Nabi itu kebanyakan yang kayak rantai itu. Ini sebagaimana sudah pernah kita bahas dulu, sampai Nabi wafat. Ini menjelang Nabi wafat, dan sampai Nabi wafat ininya masih tergadaikan baju besinya. Dan sudah kita bahas juga dulu kenapa Nabi seperti itu, karena Nabi itu santai ya. Apa yang beliau miliki berikan kalau ada yang meminta, bahkan sampai habis. Kalau beliau butuh gimana? Ya tinggal nganjuk gitu. Dan nganjuknya sengaja ke orang Yahudi, karena kalau ke sesama Muslim itu kesannya meminta tangan di bawah, dan Nabi tidak mau tangan di bawah ya. Jadi kalau ada jamaah nutara minta tapi kelihatannya butuh, itu kemungkinan akhlak mulia ya, tangan di atasnya sudah tinggi. Kajen nganjuk we kasih engkau kasih batak gitu misalkan. Atau ini juga jadi dalil ya, bahwa orang yang dermawan itu bukan berarti tidak punya utang. Orang yang dermawan itu bukan berarti tidak pernah susah. Orang yang dermawan itu jangan terhalang kedermawanannya karena keterbatasan ya, itu sunnah Nabi, meskipun memang yang wajibnya mah zakat ya. Yang sunatnya sunnah muakkadahnya yang lebih dari keperluan. Nah ini mah afdoliyah. Kalau memang mampu kayak Nabi, sok we bro-broan. Urang butuh engke ge aya deui gitu. Kalau butuh mendesak ya tinggal pinjam dulu, nanti juga dibayar gitu. Dan Nabi kan ada membayarnya itu dengan baju besi itu. Baju besi kan seandainya Nabi wafat itu gandum belum terbayar, kan baju besinya bisa dihitung buat bayar. Baju besi mahal. Ini juga jadi dalil bahwa jual beli kredit itu boleh, halal, termasuk membedakan harga antara cash dan kredit boleh, karena memang di kredit itu ada biaya produksi yang lama ya. Contoh, saya nyetak buku, antara laku 1 bulan dengan 1 tahun tentu beda.
Kalau lakunya sampai 1 tahun itu kan ada 11 bulan ya, yang biaya produksi mun karyawan mah kudu bayar karyawan ya. Kalau listrik harus bayar listrik ya. Tapi kalau habis dalam 1 bulan kan bisa cetak lagi ya. Jadi uang masuk bisa cetak lagi, kemudian biaya karyawan terpangkas ya. Pengeluarannya tidak terlalu banyak modalnya. Maka dari itu tukang buku juga begitu. Bahkan ada yang beli cash dalam jumlah besar, diskon 50% pun kita berani ya. Kan modalnya tak unggul mah 30%, dan 30% lagi buat biaya lain-lain ya, buat penulis, buat pengepakan, pemasaran, sirkulasi, buat biaya lain-lain. Nah 30% lagi bati gitu. Jadi kalau memang dibeli 50% ya asal katutup biaya cetak we gitu. Yang jadi haram jual beli kredit itu kalau jual beli kreditnya ada unsur riba. Meuli motor ka dealer ari bayarna ka Adira, ka Fif. Meuli kasur ka toko mebel tapi bayarnya ka BCA Finance ya. Beli mobil ke Toyota tapi bayarnya ke BRI. Nah itu pasti ada riba, karena bank itu tidak menjual barang, bank itu meminjamkan uang. Finance itu ya, multi finance itu tidak menjual barang, tapi multi finance itu meminjamkan uang. Jadi itu sama dengan kita pinjam ke Adira, ku Adira dibayar kontan, ka dealerna kita cicil ke Adira, dan ada kelebihan di balik pinjaman itu riba. Mantak mondek nganjuk ke masjid we asal mayarna kudu juga ke Adira gitu. Ya masalahna nganjuk ke masjid we mayarna teh jiga ke Adira gitu. Da cenah nyolok mata buncelik ari kasih Batak, bungana gede mayar rutin, ari ka masjid teu cek almarhum staf di PP, staf bendahara di PP. Beliau aktivis koperasi juga. Kieu. Ya tapi CT Pak Haji jangan dipukul rata lah. Saya juga mengelola BMT di At-Taubah. Nya memang setengahna kitu, tapi setengahna di mah lancar. Dan itu teh tebak-tebakan. Saya prediksi dia lancar, macet. Jeung macetna teh sigana usaha gitu. Plong 1 tahun teu mayarna teh. Bejaan dicicil gitu. Prediksi ieu macet lancar gitu. Jeung ku disiplin bayar kan. Aya nu kapaksa nya potong gajina ti kutab ti pasantren gitu. Dan saya nggak konfirmasi lagi, nggus 1 tahun 2 tahun teu mayar-mayar, langsung ka pik-pik potong gajina kaanakeun. Ka kutabian potong gajina kaanakeun. Ngawartos lah ka ditu nya potong lah ke bebeja ka ditu. Ari lalating mah dikitukeun mah lunas. Ya, jadi aya nu kitu, tapi aya nu prediksi saya dia nggak susah bayar. Dia bilangnya 2 tahun, 1 tahun beres. Padahal ribu gitu. Nah, orang mah ngudag pahala tinu kitu na we gitu. Jadi jangan pukul rata juga. Setengahna lah yang saya alami di BMT At-Taubah itu, setengahnya lancar, setengahnya macet. Jeung eta nu setengahna teh di para inohong. Sudah sering ditagih nya meureun can boga we. Ada yang sampai genep tahun Mbak can lunas. Tapi diingetan bayar gitu. Ya kita kan pinjaman mah dasarnya ta'awun ya, ta'awanu alal birri wat taqwa.
bukan mudag bati. Mudag batinya kan mangdal ladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Jadi dengan meminjamkan itu sudah pahala yang gede, ya. Seandainya pesantren milik saya, wah abdi gede pahalana, soalnya wah nginjemkeun loba. Memberikan waktu yang leluasa. Semakin lama seseorang bayar, semakin gede pahala buat kita, ya. Jadi siga Ustadz Arif, Ustadz Sidik Amin, anak mah cenasat cenah, aya nu datang tah cenasat, tapi mereng nginjemnya cenah. Muah cenah berat mayarna, nah cenah tah beulikeun mobil cenah. Ngadek mayar teh ulah cenah kowe cenah kalem ngarah rada gede pahalana. Jadi lieur ka urang cenah dek mayar teh jeung teu meunang sagala lunaskeun cenah puguh gitu. Jadi nya ngarti kitu nya orang yang meminjamkan itu. Jadi pangarti-ngarti mah ngeunah gitu. Insya Allah masjid itu paling gede itu pahalanya, nya ketua DKM teh soalnya di Injeman panasnya malah layar. Pahalanya gede itu. Karena pahala meminjamkan itu dihitung sodakoh senilai setiap harinya. Yang kedua, jual beli kredit itu haram kalau ada dua transaksi dalam satu transaksi. Dua transaksi dalam satu transaksi itu, contoh 1 tahun 15 juta, 2 tahun 20 juta, 3 tahun 25 juta. Mau dihitung-hitung mana orang mun kabang gitu kan, termasuk bank syariah. Cicilan 1 tahun sakitu per bulanna, cicilan 2 tahun sakitu sampai 5 tahun kan. Tergantung nilainya imam antara 5 sampai 15 tahun, ada yang sampai 20 tahun. Nah, tidak disepakati yang mana. Kamu disepakati mah ya udah saya pilih yang 10 tahun. Berarti itu mah bukan 2 transaksi, 1 transaksi. Ini mah ya udah tanda tangan, nu mana nyakewe ku mangke. Itu berarti ada 2 transaksi dalam 1 transaksi. Bahkan ditibang berarti 5 transaksi. Karena 5 harga, 5 model cicilan kita sepakati. Kalau kemudian kita jatuhnya yang 3 tahun, itu berarti riba. Karena yang 1 tahun tidak kita batalkan. Jadi hakikatnya itu kita pilih juga yang 1 tahun. Cuma karena tidak lunas 1 tahun, jadi milihan 3 tahun. Ada tambahan uang karena tambahan waktu pinjaman nya. Hari tadi mah kan jual beli mah teu naon. Da ieu mah kadang geus pinjaman cicilan. Ada tambahan waktu karena tambahan uang karena tambahan waktu, itu riba. Riba itu kan bunga kelebihan karena ada tambahan waktu. Itu juga model riba. Atau cenah kumaha? Ya udah, kalau seseorang netepkeun 3 tahun, harganya 20 juta, sudah 20 juta. Kalau dia nggak mampu bayar 3 tahun, tong ditaikeun jadi 25 juta atau 22 juta. Siga ka sakola we, ya. Saya ngobrol jeung bendahara pajagaan, aya nu 10 tahun kakara bayar. Cing nu mayar 1 tahun, mayar 2 tahun, mayar 3 tahun sama enggak? Sama. Iuran anggota gitu kan. Kulantaran mayarna dicicil, nah jadi lebih gede, iuran anggota kan tidak, sama aja. Nah itu memang yang model denda-denda gitu sudah ada fatwa MUI-nya. Denda keterlambatan itu boleh kalau akadnya jual beli dan dia sengaja telat bayar dan si penjual sudah rugi, kayak PLN, IndiHome, internet, boleh dia denda kalau terlambat karena akadnya bukan pinjam meminjam tapi
jual beli, dan si penjual sudah mengeluarkan barang. Jika internet kan orang make heula kakara mayar, listrik kita pakai dulu lalu bayarnya, kecuali anu prabayar ya, anu token. Nah yang begitu boleh denda. Kalau denda karena keterlambatan cicilan itu haram, riba teh ya. Kan cicilan teh nuduhkeun teu mampu itu harusnya dibantu, bukan dicekek ya. Nah ini yang belum diajarkan di ilmu ekonomi umum di sekolah-sekolah, can diajarkan mantak pelajaran ekonomi koperasi pan diajar di SMA teh. Saya juga belajar dulu di mualimin gitu ngitung riba ya cete cing atuh di pasantren. Masalah nama can aya nulis buku ekonomi jang pasantren gitu, jadi pakainya pakai ilmu ekonomi yang umum. Seakan-akan lumrah sampai kan saburdak sekolah ya pawe banknya ya, kampanye jalan kaki marake seragam bank geuningan mun aya hari bank Indonesia. Kemudian yang ketiga, dan ini penjelasan yang kedua dari dua transaksi dalam satu transaksi, tidak jelas akad antara jual beli atau sewa, mun aya nama leasing. Meskipun tidak melibatkan adira, tidak melibatkan BRI Finance, kalau akadnya leasing mah ngeureun haram. Kenapa haram? Karena ketidakjelasan. Motor nu dicicil teh nya ya cek dengekeun cek. Itu teh beli atau sewa? Disebut sewa kenapa? Kita BPKB-nya nama kita, pajaknya kita yang bayar, servisnya kita yang bayar. Kalau sewa itu kayak mobil-mobil di Bio Farma, itu mobil rental hampir semuanya. Nah cite sekelas Bio Farma mobil rental ngarah teu lieur mayar pajak Ustaz. Jeung lamun beres satahun keluar kabeh ganti deui kabeh nu anyar cenah gitu. Dan tukang rental oge untung ya, karena tukang rental kan setahun, nanti tahun keduanya kan bisa direntalkan kan lain. Bio Farma untung karena tidak biaya pajak, tidak biaya servis, dan kalau sudah 1 tahun keluar kabeh ganti di nu anyar. Kan yang jadi rugal di perusahaan besar itu aset geus kolot kumahakeun gitu. Sudah kurang fungsinya, dijual kumaha, teu dijual kumaha. Perawatannya kan yang mahal itu. Itu kalau rental begitu. Tapi kalau disebut jual beli, kenapa ketika telat cicilan langsung dijambret ya, langsung disita, tidak dibeli lagi. Seseorang yang mencicil sudah 8 juta, lalu dia telat bayar 3 bulan, kan dicokotnya ku leasing deh, tidak dibeli lagi. Yang 8 jutanya itu atau minimal atau jadi 7 juta, 6 juta langsungnya diambil. Alasannya apa? Karena sewa. Sewa mah mun geus teu mayar cokot, dan memang yang punya leasing gitu. Nah ini jadi sekali lagi ya bapak-bapak nu geus tukang ngaji mah eureunnan lah nya leasing teh. Tong nyolok mata buncelik, lunas motor ieu ganti. Nah tad cete ganti. No itu dijual, dipakai modal, iya nyicil deui cenah gitu. Astagfirullah. Saya ngobrol dengan ketua Lariba ya. Beliau itu cenah pernah di Pangalengan ya. Ustad-ustad unggul. Hayang pelatihan kumaha bebas tina riba. Saya mah cenah ustad cenah. Kieu langsung. Bapak-bapak di sini siapa yang punya cicilan leasing? Eta cenah hampir kabeh. Nuduhkeun berarti hari rupna teh tina riba cenah. Nah kalau ada pertanyaan tuh cenah ada butuh nyicil. Nah ini di sini lebih baik
Bapak pinjem ke pihak yang bukan leasing, ya. Lobalah di Al-Azhar meureun aya nu loba duit leuwih, ya. Nah, itulah kenapa saya dari dulu ya mendesak di cabang ada koperasi ta'awun. Lain jang ngamodalan nu gede-gede bisnis, Pak Agit bisnis, Pak Haji aja atuh mau kamodalan. Ih jang rakyat litik. Karena mentok di cabang saya pindah ke Ataubah. Dan di Ataubah sok aya laporanna dina grup ya. Uang yang di luar sekarang 36 juta. Nu di luar diinjemkeun ya. 36 juta. Dan mun aya teh ku anak teh angan. Kamu butuh motor, sok nyicil ka dieu ceuk gitu. Kayaknya usaha cenah gitu. Aya nu nyampurkeun langsung aya gitu ya. Ya contoh ketika sistem di pesantren, mengapa saya paksa di pesantren di Kutab dipotong gaji buat koperasi. Nya weh karek ge sabulan geus aya nu ngajukeun proposal peminjaman. Tong ka abdi teh ka usad-usad. Sacan abdi periogi jang biaya nu biaya kuliah teh biaya persalinan teh istrina gitu. Biaya jang meuli motor teh tuh kan, jadi minjem kadieu pan minimal kita menyelamatkan mereka dari riba ya. Di Kutab sama ya encai wong can daftar teh duka pura-pura teu butuh. Kemudian berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar. Ada seseorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seseorang di lahan beliau di Khaybar. Faja'ahu bitamrin janib. Lalu dia menyetorkan ke Rasul kurma yang bagus ya. Kurma ajwa meureun di Madinah mah. Akadnya itu dalam riwayat lain setengah sewang dari hasil panen, setengahnya buat orang Yahudi yang ngurus kebun, setengahnya lagi Nabi minta. Nah ini yang diberikan ke Nabi bukan semuanya tapi setengahnya. Ini sama dengan yang tadi, jadi boleh kita bertransaksi dengan orang Yahudi. Baik kita yang di atas, ini kan kalau di Khaybar Nabi yang di atas dunungan orang Yahudi karyawan, atau Nabi yang di bawah kayak tadi Nabi nganjuk ke orang Yahudi, berarti kan Yahudi di atas, Nabi di bawah, Yahudi penjual, Nabi pembeli. Mau Yahudi itu atasan, lebih atas dari kita, lebih bawah dari kita dalam transaksi boleh, halal silakan. Asal tentu transaksinya yang halal. Ai transaksi haram jeung orang Islam ge nya haram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akullu tamrin Khaybar hakadha. Apakah setiap kurma Khaybar memang seperti ini? Meni bagus begini? Lalu kata dia, la wallahi ya Rasulullah, tidak tuh demi Allah wahai Rasulullah. Masa samanya beda-beda. Ini kebetulan yang bagus dikirimkan ke Rasul. Inna lana khudus so'a min hadha bis so'aini wa so'aini bis thalatha. Kami biasa menjual korma yang bagus ini. Kalau satu sok itu dijual dapat korma biasa 2 sok. Kalau 2 sok dijual nanti dapat korma biasa 3 sok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taf'al, jangan begitu. Bi'il jam'a bid darahim, jual dulu yang ini dengan dirham, dengan uang perak. Summa beta'bid darahim janiban, baru nanti uang perak itu dibelikan janib, kurma yang bagus. Ini yang sudah pernah kita bahas ya,
bahwa jual beli kurma dan kurma itu harus sejenis, harus sama timbangan. Kalau tidak berarti riba, ada kelebihan. Ini satu sok kurma yang bagus, itu dua sok kurma yang kurang bagus. Itu kan tidak sebanding timbangannya, dan jenisnya juga tidak sama. Jenisnya bisa dihitung sama lah ya. Maka solusinya kalau mau begitu, ini jual dulu pakai uang, nanti uangnya boleh dibelikan kurma ya. Praktik ini tentu di kita sudah tidak ada ya, karena sekarang jual beli semuanya pakai uang. Kemudian kata Nafi Maula Ibnu Umar, ayyuma nakhlin bi'at qad ubirat, pohon kurma mana saja yang dijual dan sudah dikawinkan antara putik dan benang sarinya, fasamaru lilladzi abbarha, maka buah-buahannya milik yang mengawinkannya, yang menjualnya. Wa kadzalikal abdu wal harthu, demikian juga hamba sahaya, kemudian ladang. Hamba sahaya dijual, dia sudah punya pekerjaan buat majikannya yang ini, maka hasil pekerjaannya itu jadi milik majikan yang menjualnya. Illa an yashtarital mubta'u, kecuali jika pembeli mensyaratkannya. Maka dari itu kita kalau jual beli lahan itu harus jelas. Ini kita beli lahan ini, aya tangkal kalapa, itu kalapana milik yang punya, yang menjual lahan. Kita harus jelas, ini saya beli kalapa nu ieu nu saha gitu. Oh cenah nu abdi, ya udah. Kecuali kalau kita oleh saya beli tapi ini kelapa yang ini otomatis kabeli ku abdi cenah gitu. Itu harus jelas. Kalau tidak, maka buah-buahan yang ada di pohon yang kita beli itu milik penjual semuanya. Harus dikembalikan. Kemudian hadis berikutnya ini yang kemarin juga sudah sedikit disinggung. Nabi SAW melarang dari muhaqalah. Muhaqalah itu menjual buah-buahan atau sayuran tapi masih di ladang, bahkan belum jadi sayurnya, belum jadi buahnya. Wal mukhadarah, ini baru pentilnya, sudah ada pohonnya tapi buahnya masih pentil. Wal mulamasah, jual beli kalau sentuh udah sah jual beli, nggak boleh dikembalikan. Wal munabadah saling lempar, kalau sudah dilemparkan oleh penjual ke pembeli, terima, udah nggak boleh dikembalikan. Padahal siapa tahu ada barang cacat dan sebagainya atau salah ya. Ini jual beli munabadah seperti jual beli online yang kita lupa video unboxing, dibuka ternyata tidak sesuai pesanan, mau dikembalikan harus ada video unboxing, orang poho teu video ya. Itu berarti jual beli munabadah, nggak boleh. Kita sebagai penjual tidak boleh begitu. Kalau memang kelihatan ya dia alamatnya itu, barangnya itu, minimal kapoto ini alamat, ini barang, udah harus diterima saja ya. Dan itu saya alami dulu ketika beli otopet buat anak saya, tidak sesuai pesanan, poho unboxing itu di video, tapi dipoto aja ini alamat pengiriman dan alamat penjual, dan barangnya dibarengkan, dikontak. Oh iya bu, cina silakan aja, cina kirimkan ke JNT, diberikan ke JNT, diganti uang kita oleh JNT. Eta Islami, eta jual beli online Islami. Tapi pernah kalau aja ada meli madu 2 kilo, nu datang barang nu hampang, nu kana can dibuka. Kita komplain,
Lah susah tilajadana susah CS na guta ganti 10. Kanu pedagangna iya terusnya iya. Berarti gantian-gantian. Ya. Tadinya saya pingin datang dulu, kalau enggak ganti uangnya. Teu duanana. Tanuk itu doraka itu munabadzah, boleh asal geus dikirim, tidak boleh dikembalikan, enggak boleh itu munabadzah. Wal muzabanah itu mencampurkan jual beli yang sudah ditakar dengan yang belum ditakar. Contoh ini kurma sudah dipetik, sudah dikilo, yang ini kurma belum dipetik, diperjualbelikan tuh nggak boleh, ya. Atau mencampurkan jual beli yang bagus dengan yang jelek, itu kayak jual beli sistem bal, itu nggak Islami itu. Harusnya dipisah jika diandir, mana wortel nu pararanjang, mana wortel yang sedang, mana wortel yang kecil, kan beda harga. Muli si orang lebanan nu leutik nu panjangna ngan saeutik kan rugi, ya, muzabana. Jadi harus transparan. Sekian dulu hadis-hadis yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bila aya pertarusan. Ya cukup atur nuhun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.